Alhamdulillahirabbil alamin, syahrukum mubarak wa taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Alhamdulillah am balaghana wa iyyakum syahru Ramadan wa ja'alana min ahli al-Islam wa min ummati sayyidil anam. Alhamdulillah ala ni'matis siyam wa ala ni'matil qiyam. Allahumma ahillahu alaina Ramadan bil amni wal iman والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. جماعة صلاة subuh rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan Ramadan untuk kita? Dan Ramadan datangnya setiap tahun. Bahkan para khotib, para penceramah, para ustadz, para kiai mengulangi ceramah mereka yang pernah mereka sampaikan di tahun-tahun yang lalu. Ceramahnya diulang-ulang. Dan saya yakin jemaah Masjid At-Taqwa itu sudah menghafal hadisnya, sudah menghafal ayat yang akan disampaikan oleh ustadznya. Tapi ketahuilah bahwa dengan pengulangan-pengulangan itu adalah modal hidup bagi kita. Karena modal hidup bagi kita adalah umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, lalu kita gunakan dalam kebaikan. Tadi kita sahur, kita bangun sahur, berarti umur kita kan barokah. Setelah sahur kita berangkat ke masjid, sholat berjemaah di masjid, barokah umurnya. Kemudian kita ikut kajian, juga barokah. Walaupun jemaah Masjid At-Taqwa itu khusyuk dalam berzikirnya, ada dua kemungkinan khusyuknya. Khusyuk dalam berzikir, dalam berdoa. Yang kedua khusyuk dalam tidurnya. Itu biasa Pak, karena 10 hari terakhir itu biasanya kekuatannya sudah menurun. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita sudah tahu, sudah menghafal hadisnya, menghafal ayatnya, mendengarkan saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasan Al-Basri dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takunu khamisan fatahlaka. Jadilah engkau orang yang alim, seorang guru, seorang ustaz, dosen yang mengajarkan kebaikan. Kalau sampai tidak bisa, muta'alliman, orang yang belajar, jadi murid. Kalau tidak bisa juga mustami'an, mendengarkan saja. Kalau tidak bisa juga aw muhibban, mencintai ilmu. Bisa dengan ya donatur, ya, atau mungkin mendatangkan kajian-kajian, majelis-majelis ilmu. Tapi jangan sampai menjadi orang yang kelima. Kata Hasan Al-Basri, orang yang kelima adalah orang yang benci dengan ilmu. Maka dia adalah orang yang binasa. Jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Judul saya hari ini adalah pentingnya Ramadan. Ayat yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, idza sami'tullah yaqul ya ayyuhalladzina amanu farafa'ha sama'ak. Jika kalian mendengar ya ayyuhalladzina amanu, persiapkan pendengaran kalian, karena setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu pasti ada perintah yang Allah perintahkan untuk kalian. Dan setelah panggilan amanu itu ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Indah Pak kalau Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Saya berikan contoh. Kalau mungkin kepanjangan saya mohon maaf ya. Saya berikan contoh dalam surat Al-Hujurat. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi sampai 5 kali. Padahal redaksinya sama. Mungkin pertanyaan kita, kalau 1 kali sudah cukup, sudah mewakili. Lah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi sampai 5 kali?
Yang pertama Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau meninggikan suaramu melebihi suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasik. Hai orang-orang yang beriman, kalau ada orang yang membawa berita untukmu, fatabayyanu, teliti dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengolok satu kelompok yang lain. Boleh jadi orang yang kita olok-olokkan itu lebih baik daripada kita. Kemudian berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzann. Hai orang-orang yang beriman, jangan suka cari kesalahan orang lain. Kata para ulama, kenapa kok diulang-ulang? Ulama mengatakan bahwa ini urusan Anda, ini urusan keadaan Anda, perhatikan dengan sebaik-baiknya. Baik perintah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sampean harus perhatikan. Sebagaimana Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya, diulangi 3 kali. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya innaha in takum mithqala habba. Ya bunayya aqimis salata wa'mur. Itu nasihat anaknya nasihat orang tuanya kepada anaknya, agar anak itu memperhatikan dengan sebaik-baiknya petuah dari orang tuanya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita itu kalau undangan, ada orang undang kita ya, undangan itu kalau kita tidak menghadiri kan rugi Pak, rugi banget itu. Sama dengan puasa Pak, kalau kita tidak memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya maka merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ragima anfun rajulin idza dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ay yughfaralah. Ada seseorang yang masuk di bulan suci Ramadan, dia bertemu dengan bulan suci Ramadan. Thumma salakha qabla ay yughfaralah. Setelah keluar dari bulan suci Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disebutkan, idza kana awwala lailatin min syahri Ramadan suffadatis syayatin wa maradatil jin. Kalau malam pertama bulan suci Ramadan, itu setannya itu kan dibelenggu. Jinnya juga dibelenggu. Maka banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang beramal saleh di bulan suci Ramadan. Wa yughlaqu abwabun nar wa lam yuftah minha babun. Pintu neraka ditutup dan tidak ada satu pintu pun dibuka. Pintu surga dibuka dan tidak ada satu pintu pun ditutup. Wa yunadi munadi ya baghil khair aqbil wa ya baghi syarr aqsir. Maka ada penyeru yang menyerukan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Ini bulan Ramadan. Manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kata As-Sindi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ya talibal khair. Hai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Jika engkau mengerjakan amalan-amalan soleh di bulan suci Ramadan, walaupun amalan yang kau lakukan itu adalah sekecil apapun, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Kayak kita baca Quran Bapak ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, satu huruf saja dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Dan Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, nun itu satu huruf. Di sini ada Pak jemaat takwa, saya sering dapat, masya Allah itu beliau sudah khatam yang ke-10 hari ini, khatam yang ke-10. Coba kita hitung ya Bapak Ibu ya, kalau yang ahli matematika, Al-Quran itu dalam satu halaman itu jumlah hurufnya berapa Pak? Ada yang tahu? Ada?
Yang sering baca Quran kan bisa tahu. Satu halaman itu berapa huruf? Satu halaman itu 550 huruf. 550 huruf. 550 dikali 10 kebaikan. Dapatnya berapa? 5.550. Kalau satu juz itu sekitar berapa? 20 halaman. 20 apa 200? Maksud saya 200 biar yang tidur bangun. 20 halaman. Lah 20 halaman kali 550. Berapa Pak? 110? 10.000. Kemudian kalau 30 juz itu 600 halaman. Lah 600 halaman dikalikan 550 kali 10. Berapa itu Pak? Itu hitungan matematika. Kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kalau orang melakukan dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya baghiyasyarr aksir." Hai orang-orang yang menginginkan kejahatan, kemaksiatan, kejelekan, berhentilah. Jika engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, taubat Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dan pasti. Keburukan-keburukan yang kita lakukan akan diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Keburukan-keburukan yang mereka lakukan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Walillah untaqahu minan nar. Dan setiap malam itu Allah membebaskan orang-orang yang ada di dalam neraka. Maka kita itu harus banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan nama kita di daftarnya api neraka, itu dihapus namanya. Dihapus. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan-jangan ya puasa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun kita puasa. Jangan-jangan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbus saim hadzuhu min sahmi illa al-ju' wal atasi. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, illa al-ju' wal atasi. Kecuali lapar dan dahaganya saja. Maka mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa itu penting. Ada orang yang enggak tahu membatalkan sholatnya. Ada orang yang enggak tahu membatalkan sholatnya. Sering ustadz-ustadz menyampaikan di sini. Ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Dia sholat Pak. Dia sholat. Setelah sholat dia mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fasalli, irji fa innaka lam tusalli." Sampean kembali, ulangi sholatmu. Ulangi sholatmu. Setelah itu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hanya ini yang saya dapat lakukan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qumta ila shalah." Jika engkau melaksanakan sholat, ya, maka bertakbir, kemudian baca Al-Qur'an yang mudah bagimu. Ruku dan sujudnya harus tumanina. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan, "Aswa'un nasariqah alladhi yasriku min salatih." Sejahat-jahat pencuri adalah pencuri dalam salat. Wa kaifa yasriku min salatihi ya Rasulullah? Siapakah pencuri dalam salat itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tatma'innu ruku'aha wa sujuduha." Dia salat tapi ruku, sujudnya tidak tumanina, gerakan-gerakan salatnya tidak tumanina. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kan ada Pak, ada imam yang kekuatannya 4G, 4 giga. Ada imam yang memiliki kekuatan 4G 4 giga. Lah salat 23 rakaat berapa menit Pak? 7 menit. Salat 23 rakaat hanya 7 menit. Lah ini berdasarkan hadis ini, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kayaknya kelewatan ya. Saya mohon maaf, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya punya pesan terakhir Bapak Ibu ya. Saya punya pesan, ini bukan titipan dari takmir, tapi pesan saya.
Saya berharap kepada para jemaah semuanya, seusai Ramadan, saya berharap banget tolong masjidnya ini dimakmurkan. Saya berharap bahwa Masjid At-Taqwa ini sebagai kendaraan biar kita masuk surga berombong-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk surga berombong-rombongan. Maka harapan saya, Bapak dan Ibu, makmurkan Masjid At-Taqwa ini. Walaupun seusai Ramadan, makmurkan masjid ini sampai kita meninggal dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.